Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Atasi dampak kekeringan, pemerintah Provinsi NTB usulkan anggaran 17 miliar rupiah. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri celengan dan ponsel untuk biaya pulang kampung. Bayi anak sopir angkot di Lombok Timur mendapat hadiah kejutan di hari ulang tahun SCTV. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan dana penanganan dampak kekeringan sebesar 17 miliar rupiah ke pemerintah pusat. Alokasi dana tersebut akan digunakan untuk penanganan kekeringan di 355 desa yang tersebar di 9 kabupaten kota di NTB. BPBD mencatat selain berdampak pada lahan pertanian, kekeringan juga menyebabkan 577.025 jiwa mengalami krisis air bersih sejak 2 bulan lalu. Dari 10 kabupaten kota di NTB, 9 diantaranya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk mendukung upaya penanganan yang masif dari pemerintah. Kita juga kira-kira berapa dikasih kita itu loh. Kemarin kita 17 miliar Pak. Ya, tapi kan bukan hanya untuk air bersih aja, operasionalnya, mungkin juga peralatan-peralatan yang lain, misalnya tanggung air. Termasuk bansos juga berarti? Ya, termasuk bantuan sosial juga? Enggak, kalau bansos langsung, tapi yang paling besar itu tetap distribusi air itu. Ya. Itu usulkan sekitar 5.000 tangki. Dana sebesar 17 miliar rupiah nantinya akan dialokasikan untuk penyaluran air bersih dan operasional petugas selama masa penanganan dampak kemarau di NTB. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Warga Desa Krembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dihebohkan munculnya semburan air deras dari dalam sumur milik salah seorang warga sekitar. Fenomena tersebut membuat air dalam sumur sedalam 13 meter meluber hingga dindingnya jebol karena tak kuat menahan derasnya air tanah. Hal itu mengherankan warga karena mereka sedang mengalami krisis air bersih setelah wilayahnya dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Kabar munculnya semburan air membuat warga beramai-ramai mendatangi sumur untuk menyaksikan sendiri sekaligus ingin mengambil air untuk kebutuhan keluarga atau berobat. Daerahnya daerah kering? Iya. Nggak ada air sama sekali? Nggak ada. Berarti baru kali ini ya sumur sampai melimpah di daerah. Iya. Kalau sumur warga yang di atas ada nggak air? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Ini kaget ya ada air yang melimpah ini ya? Iya. Nggak menyangka gitu ya? Tinjo sampai dengar tadi si cemoh. Cemoh ya? Nggih. Yang dinarai selama ini? Nara. Apa sih nginem kempe? Nyodok tendai tadi tuh atas. Mandi lapu. Tendongen nyedot tarik sidas kecek. Luwe dengan baik taik makin ini. Luwe ngerejelo apa tuh sak semotor hotel itu. Oh, kemalaman kan tadi dengan perayaan. Dengan ketonul datang anak. Dengan luah nggih. Selain mempersilahkan warga untuk datang mengambil air untuk kebutuhan keluarganya, pemilik sumur juga mengalihkan luberan air ke areal persawahan agar bisa mengairi tanaman. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan bakal calon legislatif daerah dari belasan partai politik tidak lulus verifikasi daftar calon sementara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
disesuaikan dengan SK dari KPU mencatat dari total 732 bacalek, sebanyak 60 orang diantaranya tidak lolos seleksi administrasi karena tidak memenuhi persyaratan. Sementara 672 orang lainnya dinyatakan lolos verifikasi dalam daftar calon sementara. Kebanyakan bacalek gagal karena tidak melegalisir ijazah, tidak menyerahkan surat keterangan sehat, dan bebas narkotika. KPU juga menekankan tercukupinya perwakilan perempuan yang diusulkan masing-masing partai politik dalam pemilu mendatang. Waktu itu jumlahnya 732, ya 732. Yang kemudian mengalami penyaringan mulai dari verifikasi administrasi, kemudian perbaikan, bahkan sampai ada perpanjangan kan. Kemudian dilanjutkan dengan pencermatan yang kemarin. Jadi proses ini pun masih belum selesai ya, sampai dengan DCT pada tanggal 3 November mendatang gitu. Bagi bacalek yang tidak lulus, KPU memberikan kesempatan untuk melengkapi syarat menjadi calon legislatif sebelum keluarnya daftar calon tetap pada awal November nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pemuda bernama Yostan Arifan di Bandung diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena diduga mencuri celengan dan ponsel milik sepupunya sendiri. Tersangka diringkus dalam perjalanan pulang ke Nusa Tenggara Timur saat baru tiba di Pelabuhan Pototano, Sumbawa. Kamu tinggal di mana? Polisi menyita sebuah ponsel dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka dilaporkan korban yang kehilangan uang 3 juta rupiah beserta sebuah ponsel yang disimpan dalam lemari pakaian. Tersangka juga dilaporkan karena membawa kabur motor milik perusahaan tempatnya bekerja. Korbannya adalah temannya sendiri, sepupunya sendiri, sama-sama perantau dari Kupang, yaitu TKP yang di BTN Suite Turide. Tersangka mencuri handphone dengan celengan yang kurang lebih isinya 3 juta. Kemudian dia membuang celengan itu di Narmada pada saat dia mau pulang kabur ke kampung halamannya di Kupang. Dan kami dapat laporan melakukan penyelidikan dan pengejaran, dan alhamdulillah tersangka kami amankan di Pototano. Tersangka mencuri celengan dan ponsel karena rindu ingin pulang ke kampung halamannya di Kupang. Sama korban juga. HP sama celengan. Celengan isinya berapa? 3 juta. Uangnya untuk? Pulang kampung, Kupang. Terus? Sisanya? Siapa? Kirim ke sana. Kirim, sudah ditransfer. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.